Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kita akan melanjutkan ya untuk soal nomor 6. Kita masuk ke limit. Limit X mendekati 1. X dikali dengan, kalau untuk mengerjakan limit, langkah pertama kita akan coba menggunakan metode substitusi. Kita masukkan X-nya 1 ya. Maka 1, 2 dikurangi 3 itu min 1 tambah 1 itu 0. Berarti atasnya adalah 0 kali 1 ya, 0 ya. Di sini 1 kurangi 1 0. Ya udah 0 per 0. 0 per 0 tuh tidak boleh, maka tidak boleh menggunakan metode substitusi langsung. Nah, sekarang pakai metode apa, Dek? Boleh pakai metode L-Hospital, boleh kita jabarkan. Nah, sekarang saya akan menggunakan metode penjabaran aja karena di sini lebih ringkas kalau menurut saya kalau metode penjabarannya. Nah, dari mana? Untuk 2x kuadrat min 3x plus 1, saya akan faktorisasikan dulu. 2x kuadrat itu kan artinya 2x dikali dengan x ya kan? Nah, 1 itu otomatis ya 1 kalikan 1. Kita jumlah biar ketemu min 3, maka nanti sini min, sini min. Nah, kita pangkat dengan 3 per 2. Begitu ya, paham ya? Ya, kita bagi dengan X kuadrat min 1, kalau saya jabarkan ini kan bentuknya A kuadrat min B kuadrat ya. Kan sama aja X kuadrat min 1 kuadrat. Maka nanti pengerjaannya menjadi A plus B dikali dengan A min B. Ya, A-nya itu X, B-nya itu 1. Maka nanti X plus 1 dikali dengan X min 1. Lalu ada X min 1 pangkat setengah. Ya, yang sebelah sini, X min 1 pangkat setengah. Oke, nah limit X mendekati 1, X dikali, nah ini kan kalau eksponen, kalau Mbak punya A kali B pangkat N, itu kan jadinya A pangkat N dikali B pangkat N kan? Ya, maka nanti 2X min 1 pangkat 3 per 2 dikali dengan X min 1 pangkat 3 per 2, kita bagi dengan X plus 1 dikali, nah ini X min 1 pangkat 1 dikali X min 1 pangkat setengah, itu sama saja X min 1 pangkat 1 tambah setengah itu 1 setengah, atau 3 per 2. Ya, kita gunakan konsep A pangkat N dikali A pangkat M, maka A pangkat N per M, N tambah M. Gitu, Dek. Ya, maka boleh kita coret ada yang sama. Nah, ini lebih simpel daripada kita menggunakan metode turunan. Jadi, biasanya lebih enak pakai metode turunan, tapi ada kalanya lebih enak tidak menggunakan metode turunan ya. Contohnya di soal seperti ini. Ya, kalau sudah ada yang dicoret, maka X mendekati satunya boleh ada substitusikan. Ya, ini X-nya saya masukkan 1. 2 kalikan 1 tuh 2, 2 kurangi 1 ya 1, pangkat 3 per 2, kita bagi dengan 1 ditambah 1. Ya, berarti hasilnya adalah 1 per 2. Oke, pasti bisa ya. Kita coba lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, ini apa? Oh, ada fungsi ya. Saya punya fungsi di sini 2x ditambah 3 kali X pangkat 2 per 3 lah ya. Oke, mencapai nilai maksimum untuk X bernilai. Nah, kalau mencapai nilai maksimum, langkah pertama adik bisa menggunakan metode mencari titik stasionernya dulu ya. Titik stasioner itu terjadi pada saat Y aksen sama dengan 0. Berarti saya turunkan fungsinya. 2X turunannya adalah 2. Ini berarti ditambah 3 dikali 2 per 3. X pangkat 2 per 3 saya kurangi 1. Atau 2 per 3 kita kurangi 3 per 3 ya. Maka min 1/3 sama dengan 0. Coret, coret. Gitu ya, maka 2 ditambah 2 per akar 3 dari X, itu kan artinya kayak gini ya. Kalau min itu jadi di bawah ya, sama dengan 0. Maka nanti 2 per akar 3 dari X sama dengan min 2. Ini kita coret ya. X pangkat 1/3
Ini 2 bagi min 2 tuh min 1. Min 1-nya saya taruh di kiri aja. Nggak apa-apa ya. Nah, biar pangkat sepertiganya hilang, kedua ruas saya pangkatin 3. Kita pangkatin 3 ya. Kita pangkatin 3. Maka nanti min 1 pangkat 3 sama dengan X pangkat sepertiga kalikan 3 ya pangkat 1 jadinya. Nah, kita dapatkan X-nya min 1. Nah, jadi pada saat mencapai nilai maksimum pada saat X-nya min 1. Baru Ade substitusikan pada saat X-nya min 1 ke fungsi aslinya, yaitu 2X ditambah 3 dikali X pangkat 2/3. Kita substitusikan 2 kalikan min 1 ditambah 3. Ini berarti kan kita kembalikan lagi ya, min 1 pangkat 2 ya, baru kita akar 3 ya, Dek. Kayak gitu ya. Oke, maka min 2 ditambah, min 1 dikuadratin itu kan 1 ya, 1 di akar 3 ya tetap 1, 1 dikali 3, maka 3. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Oh, sebentar ya. Ini yang ditanya tuh untuk mencapai maksimum untuk X-nya bernilai berapa? Sorry, bukan nilai maksimumnya ya. Kalau yang ditanya nilai maksimumnya jawabannya 1. Tapi kalau ditanya pada saat X-nya berapa? Jawabannya min 1. Oh iya ya, sorry. Ini jawabannya D ya harusnya ya. Paham ya, Dek ya? Iya, kita lanjut ke soal nomor 8. X min 1, X min 3/2X, X min 7/4 adalah 3 suku pertama suatu deret geometri, maka jumlah tak hingganya adalah. Rumus S tak hingga itu adalah air, A dibagi 1 min R. Pada baris geometri nanti berlaku U2/U1 sama dengan U3/U2, atau boleh kita jabarkan menjadi U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. X min 3/2 ini salah ketik ya, Dek. Itu harusnya X min 3/2, tidak ada X-nya. Ya, ini harusnya X min 3/2, belakangnya nggak ada X-nya. Sama dengan U1-nya itu X min 1, U3-nya itu X min 7/4. Ya, kita akan coba kuadratkan ya. X kuadrat itu adalah X kuadrat, lalu dikurangi 2 kalikan X kalikan 3/2, ditambah dengan 3/2 kuadrat. Sama dengan X kalikan X itu adalah X kuadrat, X dikalikan min 7/4 itu min 7/4X, min 1 kalikan X itu adalah min X, min 1 kalikan min 7/4 itu plus 7/4. Coret, coret, X kuadrat min 3X ditambah 9/4 sama dengan X kuadrat min 7/4 ditambah min 1 ya. Min 1 itu kita buat menjadi min 4/4. 7 tambah 4 itu 11 ya, maka nanti min 11/4 ditambah 7/4. Ini kita bisa coret ya. Nah, biar angka 4 di bawah hilang, kita semua kedua ruas saya kali dengan 4. Min 3 kalikan 4 itu min 12. 9/4 kalikan 4 itu plus 9. Min 11, oh ini ada X-nya ya, maaf. Min 11X/4 dikali 4, maka bersisa min 11X ditambah 7. Ini kita pindah ruas ke sana ya. Maka nanti min 12X ditambah 11X, ini 7, ini ke sana ya, dikurangi 9. Min X sama dengan min 2. Kita dapatkan X-nya 2. Oke ya. Maka nanti A-nya itu kan X min 1. Maka 2 kurangi 1 ya 1 ya. Lalu suku keduanya itu kan X min 3/2. Maka 2 dikurangi 3/2. Atau 2 dikurangi 1/2 ya. Maka jawabannya setengah. Maka rasionya adalah U2/U1. Setengah kurangi bagi 1 yaitu setengah. Itu rasionya. A-nya berapa? A-nya 1. Dibagi 1 min R. Rasionya setengah. Gitu ya. 1 dibagi 1 dikurangi setengah yaitu setengah. 1 bagi setengah itu 2.
Wah, luar biasa. Pasti bisa. Lanjut ya, ke soal nomor 9. Ya, Ade mau mencoba terlebih dahulu, ini matriks ya. Jika diketahui matriks A, 0, min 1, 1, min 4, dan matriks B sama ya, ini matriks berordo 2 kali 2, serta A inverse ya, ini A inverse ya dek, A inverse. Menyatakan inverse matriks A, maka A inverse pangkat 3 ditambah B. Ya, jika kita punya matriks A, B, C, D, nah ditanya adalah A inverse. Maka rumusnya adalah seperdeterminan. Determinan adalah perkalian diagonal utama dikurangi diagonal samping. Saya kali dengan D-nya ke atas, A-nya ke bawah. Lalu C sama B itu dikalikan negatif. Nah, ini rumusnya inverse untuk matriks berordo 2 kali 2. Ya, maka nanti A inverse sama dengan, seperdeterminan dulu ya, 1 per 0 kalikan min 4 itu 0 dikurangi min 1 ya, maka jadi 1. 0 kurangi min 1 ya, ini kan berarti 0 dikurangi min 1. Maka determinannya adalah 1. Terus min 4-nya ke atas sini, 0-nya ke bawah, lalu sini kali negatif. Ya, inilah A inverse-nya. Min 4, min 1, 0, 1, 0. Nah, yang ditanya adalah A inverse pangkat 3 ditambah dengan B ya. Nah, saya buat di sini A inverse kuadrat dulu ya. A inverse kuadrat artinya A inverse kali A inverse. Min 4, min 1, 1, 0, saya kali dengan min 4, min 1, 1, 0. Nah, perkalian matriks jangan lupa ya, baris dikali dengan kolom. Maka nanti min 4 kalikan min 4 itu 16, 16 ditambah min 1 itu adalah 15. Sekarang kita masuk ke perkalian baris ke-1 kolom kedua. Min 4 dikalikan 1 tuh min 4 ya, ditambah 0 maka tetap min 4. Lalu kita masuk ke perkalian baris kedua ya dek. Baris kedua kolom ke-1. Min 1 kalikan min 4 itu 4, 4 ditambah 0 maka tetap 4. Lalu kita masuk baris kedua dikali dengan kolom kedua. Min 1 kalikan 1 itu min 1. Nah, inilah A inverse pangkat 2. Lah, berarti A inverse pangkat 2 dikali A inverse itu disebut A inverse pangkat 3 ya. A inverse pangkat 2-nya tuh tadi 15, 4, min 4, min 1, saya kali dengan A inverse lagi. A inverse-nya tuh min 4, min 1, 1, 0. Baris kali kolom. Baris ke-1 dikali kolom ke-1. 15 kalikan min 4 itu min 60 ya. Min 60 ditambah min 4 kalikan min 1 itu plus 4. Min 56 ya, min 56. Lalu perkalian baris ke-1 kolom kedua. Oke, fokus ya baris 1 kolom kedua. 15 kalikan 1 itu 15. 15 ditambah dengan min 4 kalikan 0 ya 0 ya. Berarti 15 ditambah 0 itu 15. Lalu perkalian baris kedua ya, gantian ya. Baris kedua kolom ke-1. 4 kalikan min 4 itu min 16. Min 16 ditambah min 1 kalikan min 1 itu plus 1. Min 16 tambah 1 itu min 15. Lanjut perkalian baris kedua kolom kedua. Ini kalau satu salah semua ya dek. 4 kalikan 1 4 ditambah 0 maka 4. Nah inilah A pangkat 3 ya. A inverse pangkat 3. Lalu A inverse pangkat 3 kita tambah dengan B. A inverse pangkat 3 itu adalah negatif 56, negatif 15, sini ada 15, sini ada 4, saya tambah dengan B. B-nya itu 57, 15, negatif 15, negatif 3. Negatif 56 ditambah dengan 57 itu adalah 1. Adik cari yang baris ke-1 kolom ke-1 tuh 1 ya, ini salah. Ini salah. Berarti ini salah ya. Oke, ini berarti benar sementara. Selanjutnya, 15 ditambah negatif 15 itu 0.
10. Udah ya, jawabannya A ya. Kita coba lagi, negatif 15 ditambah 15 itu 0. Lalu 4 ditambah min 3 itu adalah 1. Oke, jawabannya adalah A. Kita lanjut ya ke soal nomor 10. Bila pembayaran pinjaman sebesar 8.800.000 diangsur berturut-turut tiap bulan 250, 270, 290, dan 310 dan seterusnya, maka pinjaman akan lunas pembayarannya pada bulan keberapa? Kita lihat ya. Bulan ke-1 itu kan dia bayar 250.000, untuk bulan selanjutnya 270.000, untuk bulan selanjutnya itu 290.000, lalu berlanjut 310.000. Jika diperhatikan 250 ke 270 itu kan nambah 20.000 ya. Ini juga nambah 20.000. Ini juga nambah 20.000, berarti angsurannya tiap bulan itu membentuk baris aritmatika. Nah, biar nyampe 8.800.000, maka ini dikatakan SN. SN-nya itu jumlahnya ya, itu adalah 8.800.000. Oke, nah sekarang berarti saya akan mencari SN ya. Nah, kita berarti pakai rumus SN. SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali dengan B. SN-nya itu 8.800.000. N-nya nggak ngerti ya, suku keberapa. 2A, 2 dikalikan 250 itu adalah 500. N min 1. B-nya itu adalah 20.000. Ya, ini ke sana ya. 0, 0, 8 kalikan 2, 16. Ini berarti 17, 17.600. Nanti ribuannya saya masukkan kembali di akhiran ya. Sama dengan N dikali, ini 2A tadi 500 ya dek. Ditambah N dikalikan 20 itu adalah 20N. Min 1 dikalikan 20 itu adalah min 20. Maka nanti 17.600 sama dengan N. Di sini 500 kurangi 20 itu adalah 480 ditambah dengan 20N. Ya, maka nanti 20N dikalikan N itu adalah 20N kuadrat ditambah 480N dikurangi 17600 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2 ya. Maka nanti kedua ruas saya bagi dengan 20 nih. Kita sederhanain ya, masing-masing kita bagi dengan 20. 20 dibagi dengan 20, itu adalah 1. 480 dibagi dengan 20, itu adalah 24 ya. 24N dikurangi, ini berarti kan 100 bagi 20, itu 5, 176 dikali 5. 880 ya. Dikurangi 880 sama dengan 0. Ya, tinggal kita faktorkan ya, Dek. Kita faktorkan nih. N kalikan N nantinya. N kalikan N. 880 itu bisa 44 kalikan 20 ya. 44 saya kali dengan 20 ya. 44 dikurangi dengan 20 itu adalah 24. Nah, kita dapatkan N-nya negatif 44 atau N-nya 20. Kita cari yang N-nya positif ya. Iya. Jadi, pinjaman itu lunas itu pada bulan ke-20. Begitu ya. Semangat ya. Oke, terima kasih perhatiannya untuk soal nomor 11. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.